Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nia Anggraini, Ana Jumi Prima Solihah, Siti Aisyah, dan Melika Winasari. Kami dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 6 kelas B akan mempresentasikan materi tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk memperoleh bahan, keterangan, dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan, menurut Imron tahun 2019. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya, lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Menurut Sugiono tahun 2016, teknik pengumpulan data yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu berdasarkan tekniknya, yaitu diantaranya melalui wawancara, angket atau kuesioner, dan observasi. Materi tentang interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Menurut Purnomo dan Palupi 2016, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab, lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report. Setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape record, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Informasi atau data yang diperoleh dari wawancara sering bias. Bias adalah menyimpang dari seharusnya, sehingga dinyatakan data tersebut subjektif dan tidak akurat. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen-instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya. Telah disiapkan dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan
pengumpul data mencatatnya. Lalu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, penelitian berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, kuesioner cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Dengan kata lain, kuesioner adalah lembaran pertanyaan yang terdiri dari dua bentuk, yaitu kuesioner dengan pertanyaan terbuka dan kuesioner dengan pertanyaan tertutup, atau juga kombinasi keduanya. Pertanyaan terbuka memungkinkan sebuah penjelasan yang panjang dan mendalam, sedangkan dalam pertanyaan tertutup, jawaban sudah dibatasi sehingga memudahkan dalam perhitungan data. Menurut Syahrum dan Salim tahun 2012, daftar pertanyaan tersebut dibuat secara logis dan berhubungan dengan masalah penelitian. Tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Uma Sekaran tahun 1992 dalam buku Sugiono tahun 2016 mengemukakan beberapa prinsip penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti, setiap pertanyaan harus disusun dalam skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner atau angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jika sekiranya responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket yang disusun jangan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. Contoh, bagaimanakah tanggapan Anda terhadap iklan di TV saat ini? Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Pertanyaan tertutup akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket perlu dibuat kalimat positif atau negatif agar responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan lebih serius dan tidak mekanistis.
atau sesuai dengan prosedur. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double barreled, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contoh, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan relevansi pendidikan saat ini? Ini merupakan pertanyaan yang mendua, sebab menanyakan tentang dua hal sekaligus, yaitu kualitas dan relevansi. Sebaiknya, pertanyaan tersebut dijadikan menjadi dua pertanyaan, yaitu bagaimanakah kualitas pendidikan? Bagaimanakah relevansi pendidikan? Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir berat. Contoh, bagaimanakah kualitas pendidikan sekarang bila dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu? Menurut Anda, bagaimanakah cara mengatasi krisis ekonomi saat ini? Kecuali penelitian yang mengharapkan pendapat para ahli. Misalnya, umur responden yang diberi angket baru 25 tahun dan pendidikannya rendah, maka akan sulit untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Misalnya, bagaimanakah presentasi belajar Anda selama di sekolah dulu? Jawaban responden tentu cenderung akan menyatakan baik. Bagaimanakah presentasi kerja Anda selama setahun terakhir? Jawabannya akan cenderung baik. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel banyak, sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan cara mengisinya. Disarankan empirik jumlah pertanyaan yang memadai adalah antara 20-30 pertanyaan. Yang kedelapan, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit, atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan memengaruhi semangat responden untuk menjawab. Kalau pada awalnya sudah diberi pertanyaan yang sulit, maka responden akan patah semangat untuk mengisi angket tersebut. Urutan pertanyaan yang diacak perlu dibuat bila tingkat kematangan responden terhadap masalah yang ditanyakan sudah tinggi. Yang kesembilan yaitu prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel tentang variabel yang diukur, supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliabel. Maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan pada responden, maka perlu diuji validitas dan realitasnya terlebih dahulu. Instrumen yang tidak valid dan reliabel bila digunakan untuk mengumpulkan data akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliabel pula. Dan yang ke-10 yaitu penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di atas kertas buram akan mendapatkan respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Tetapi angket yang dicetak kertas yang bagus dan berwarna akan menjadi mahal. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga
objek-objek yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta dan observasi non-partisipan. Selanjutnya, dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama yaitu observasi berperan serta atau participant observation. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Selanjutnya yaitu observasi non-partisipan. Kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna merupakan nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan, dan yang tertulis. Selanjutnya yaitu observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Dan kemudian ada observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.